Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita memasuki tentang pembahasan vektor. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang besar vektor, penjumlahan, dan pengurangan vektor pada dimensi 2 dan dimensi 3. Bagaimana penjelasannya? Mari kita saksikan sama-sama. Kita akan membahas tentang vektor. Sebelum kita membahas vektor, kita baca terlebih dahulu KI 3 dan KI 4. KI 3 menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2, menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 3. KI 4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Skalar adalah besaran yang mempunyai besar saja tetapi tidak mempunyai arah. Kalau vektor itu mempunyai arah, kalau skalar tidak mempunyai arah. Kalau vektor mempunyai besar dan arah, kalau skalar hanya memiliki besar saja. Contoh, untuk vektor, yang pertama contohnya adalah kecepatan, gaya, perpindahan, percepatan. Nah, contoh-contoh ini adalah tentang vektor. Karena selain memiliki besar, contoh-contoh ini pun memiliki arah. Contoh untuk skalar yaitu tinggi badan, jumlah siswa dalam kelas, panjang sebuah meja, volume bangun ruang. Nah, keempat contoh ini hanya memiliki besaran saja, tetapi tidak memiliki arah. Terlihat ya bedanya antara vektor dengan skalar. Secara geometri, vektor adalah ruas garis yang berarah. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada titik A, di sini ada titik B. Nah, antara A terhadap B, ini adalah vektor U, karena dia memiliki arah. Selain memiliki arah, dia juga memiliki besar. Nah, ini arahnya adalah A menuju B, maka ini adalah vektor U. A titik pangkal atau titik tangkap, B titik ujung atau terminus, vektor U diwakili vektor AB. AB vektor sama dengan AB vektor. Jenis-jenis vektor. Yang pertama adalah vektor baris. Vektor AB sama dengan X, Y. X, Y. Nah, ini baris. Kalau ya ingat kalau kelas 2 sudah belajar matriks, nah ini adalah baris karena dia ke samping. Untuk yang kedua, vektor kolom, vektor AB sama dengan XY. Kalau kolom dia ke bawah. Ingat tentang matriks ya. Yang ketiga, vektor basis, vektor AB sama dengan XI ditambah YJ. Yang keempat, vektor polar atau kutub. Vektor AB sama dengan R, theta. R, theta. Tentukanlah vektor-vektor yang diwakili oleh AB, CD, EF, dan GH. Nah, ini vektor AB, vektor CD, vektor EF, dan vektor GH.
Nah, ini ada AB, ini ada D ke C, ada E ke F, H ke G. Vektor AB sama dengan A. Nah, A ke B ini, vektor A ke B ini diwakili oleh A kecil. Vektor CD diwakili oleh C. Kenapa negatif? Karena kita lihat CD. Vektor CD, sedangkan arahnya adalah DC. Jadi dia berlawanan arah. CD ini berlawanan arah. Nah, berarti dia negatif. Kalau vektor AB, 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 dia searah. Nah, ini berarti dia positif. Vektor EF, kita lihat EF, dia searah. Maka dapat diwakili oleh D. Ini variabelnya boleh bebas apa aja. Nah, dia positif. Yang terakhir, vektor GH. GH, dia berlawan arah, maka dia akan menjadi negatif. Diwakilkan oleh E, maka negatif E. Vektor pada dimensi 2. Ada sumbu X, sumbu Y. Ini titik pangkal. Ini titik pangkal untuk 0,0 ya. Dan ini titik pangkal untuk vektornya nanti. Nah, ini A, X1, Y1. X1, Y1. Dan ini ada titik ujungnya B, X2, Y2. Titik yang pertama ini A, X1, Y1. Untuk titik yang keduanya B, X2, Y2. Vektor AB dalam bentuk vektor basis atau dalam bentuk matriks. Nah, oke. Vektor AB sama dengan X2 dikurangi X1. X2 dikurangi X1. Kemudian Y-nya Y2 dikurangi Y1. Maka nanti dapat kita tulis menjadi vektor AB sama dengan XY. X ini didapat dari X2 dikurangi X1, Y ini didapat dari Y2 dikurangi Y1. Vektor AB dalam bentuk vektor basis atau dalam bentuk matriks. Nah, ini vektor pada dimensi 3. Kalau tadi itu pada dimensi 2, sekarang kita dimensi 3. Sebenarnya sama aja. Kalau dimensi 2 itu dia hanya ada X dan Y, maka pada dimensi 3, ini ada X, Y, dan Z. Sama X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, penambahannya hanyalah di Z2 dikurangi Z1. Nah, dapat kita tulis juga X, Y, Z. X ini didapat dari X2 dikurangi X1, Y didapat dari Y2 dikurangi Y1, dan Z didapat dari Z2 dikurangi Z1. Besar atau panjang vektor pada dimensi 2. Nah, jadi kalau misalkan nanti di dalam soal ada pertanyaan berapakah besar vektor, maka itu sama dengan panjang vektor. Nah, kalau ada pertanyaan berapakah panjang vektor, berarti itu juga sama aja kayak mencari besar vektor. Karena pada dimensi 2, maka ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini titik pangkal. Titik pangkalnya adalah ada di X1, Y1. Ini ada titik pangkal X1, Y1. Dan titik ujung B, X2, Y2. Nah, besar atau panjang vektornya adalah bisa diketahui titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, maka besar atau panjang vektornya adalah akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, ini kalau misalkan ada dua titik. Paham ya?
Kalau ada 2 titik, berarti X2 dikurangi Y1 dikuadratkan, ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, gimana kalau misalkan ada satu vektor, dicarinya besar atau panjang vektor. Nah, untuk mencari panjang atau besar vektor, untuk sebuah vektor adalah sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau yang diketahuinya adalah sebuah vektor. Paham ya? Kalau ini kan sebuah vektor nih. Kalau ini ada 2 titik. Kalau 2 titik, X2 dikurangi X1, Y2 dikurang Y1. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, kalau diketahui sebuah vektor yang ditanyakannya besar atau panjang, maka langsung X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan. Untuk besar atau panjang vektor pada dimensi 3 itu sama aja. Cuman dia ada penambahan di Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Dan untuk yang diketahuinya sebuah vektor, dia ditambahkan dengan Z kuadrat. Sama dengan dimensi 2, hanya dia ada penambahan di Z-nya aja. Nggak ada masalah ya, ini cuma ada penambahan aja di Z. Karena dia dimensi 3. Dimensi 3 itu ada X, Y, Z. Lanjut. Contoh, diketahui A21, B 6,4. Tentukanlah A vektor AB, B panjang vektor AB. Nah, ini ada pada dimensi 2. Kalau dimensi 2 itu hanya ada X, Y, X1, Y1, X2, Y2. Di sini ya, sudah ditulis. Tinggal dipahami mana X1, mana Y1, mana X2, dan mana Y2. Nah, kita cari dulu nih vektor AB. Kalau untuk mencari vektor, sudah kita lihat ya di awal tadi. Untuk mencari vektor untuk 2 titik adalah X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurang Y1. X2-nya adalah 6, Y2 X1-nya adalah 2, berarti 6 dikurangi 2. Yang bawahnya ini Y2 dikurang Y1, Y2-nya 4, Y1-nya 1, berarti 4 dikurangi 1. Jadi, 6 dikurangi 2 sama dengan 4, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ini vektor AB. Paham? Lanjut ya, B. Mencari panjang vektor AB. Mencari panjang vektor itu adalah akar dari X2 dikurangi S1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Tadi ya, sudah ada rumusnya di sebelum contoh, sudah ada rumusnya. Maka X2-nya adalah 6. Ini ya, X2-nya adalah 6. Dan X1-nya 2. Maka 6 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah Y2. Y2-nya 4, Y1-nya 1. Maka 4 dikurangi 1 dikuadratkan. 6 kurangi 2, 4 dikuadratkan ditambah 4 dikurangi 1, 3 dikuadratkan sama dengan 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. 16 ditambah 9 akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Maka panjang vektor AB adalah 5. Ini rumusnya, jangan bingung ya, sebelumnya sudah kita bahas. Nah, contoh soal yang kedua. Panjang vektor U vektor sama dengan 2I ditambah J dikurangi 2K adalah, nah ini berarti ada di 3 dimensi 3. Karena ini ada 3, I, J, K. X, Y, Z. Nah, kita jawab. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan, ini kan Y kan ya, Z ini pasangannya dengan Y. Nah, karena di sini nggak ada angkanya, ini ada angkanya nih, 1. Nah, berarti Y-nya sama dengan 1. Z sama dengan min 2. Kenapa min? Karena di sini ada negatif. Kalau di sini ada negatif, maka kita tulis negatif. Kalau di sini positif atau ditambah, maka di sini
dia ditulisnya cuma 2. Karena dia dikurang, maka dia di sini negatif. Paham ya? Lanjut. Berapakah panjang vektor U? Berarti sama dengan, karena ini yang diketahui sebuah vektor, maka langsung aja X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat diakarkan. Nah, berarti sama dengan akar X-nya adalah 2, kita tulis 2 kuadrat ditambah Y-nya sama dengan 1, kita tulis 1 kuadrat ditambah Z-nya min 2, ditambah Z-nya kita ganti min 2, min 2 dikuadratkan. 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1 ditambah, kalau angka negatif, bilangan negatif, ini kan pangkatnya genap nih. Kalau bilangan negatif, pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Maka 2 kuadrat sama dengan 4. Ya, positif karena di sini negatif, pangkatnya genap. Kalau bilangan negatif, pangkatnya genap, hasilnya positif. Nah, kalau bilangan negatif, pangkatnya ganjil, dia di sini negatif. Karena di sini pangkatnya genap, maka di sini dia positif. Lanjut ya. 4 ditambah 1 8, 4 ditambah 1 5 ditambah 4 9. Maka akar 9 sama dengan 3. Jadi, panjang vektor U sama dengan 3. Operasi vektor. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian. Nah, penjumlahan vektor secara grafis, ini ada vektor A, vektor B, maka vektor A ditambah vektor B, nah ini garisnya. Selanjutnya, penjumlahan vektor pada dimensi 2. Misalkan ada vektor U sama dengan AB dan vektor V sama dengan CD. Nah, berarti vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor U itu AB ditambah vektor V itu CD. Maka sama dengan langsung. Yang kesesuaian nih, berarti A ditambah C, terus yang bawahnya B ditambah D. Gimana? Yang atas sama yang atas, A ditambah C, yang bawah ditambah sama yang bawah, B ditambah D. Ini ya. Ini adalah penjumlahan vektor U ditambah vektor V. Ini adalah penjumlahan vektor pada 2 dimensi. Nah, jika vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor W. Nah, berarti ini adalah vektor W, di mana vektor W ini adalah hasil dari penjumlahan antara vektor U dengan vektor V. Penjumlahan vektor pada dimensi 3. Misalkan vektor U, C. Nah, ini ada pada dimensi 3 ya, A, B, C. Dan vektor V sama dengan D, E, F. Ini ada 3. Nah, jika vektor U ditambah vektor V sama dengan W, vektor W, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan, nah, ini adalah vektor U, A, B, C ditambah vektor V, D, E, F. Ini ya, vektor U, vektor V. Sama dengan penjumlahan vektor pada dimensi 2 tadi. Nih, tinggal dijumlahkan A dengan D, dijumlah, ditambah nih. Terus D ditambah E, terus C ditambah F. Gampang ya. Lanjut. Contoh. Diketahui vektor U sama dengan 5 min 1 dan vektor V sama dengan 2, 3. Nah, ini berarti ada pada dimensi 2.
Karena masing-masing dari vektornya memiliki dua anggota. Nah, sekarang yang ditanyakan, tentukan vektor U ditambah vektor V. Yang keduanya, yang B, nyatakan dalam bentuk kombinasi linier. Kita jawab, yang A, penjumlahan antara vektor U dengan vektor V. Vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor W. Nah, vektor U-nya adalah 5 min 1 dan ditambah vektor V-nya 2, 3. Tinggal dijumlah ya, yang 5 ditambah 2, yang min 1 ditambah dengan 3. Gini, 5 tambah 2, 7. Kita pinjam 1, dikembalikan 3, berarti masih punya kembalian 2. Gampang ya, berarti vektor W itu sama dengan 7, 2. Karena vektor W adalah hasil dari penjumlahan vektor U dengan vektor V. Lanjut yang B, vektor W sama dengan 7, 2 kan? Di sini hasilnya tadi ya. Nah, yang ditanyakan adalah kombinasi linearnya. Berarti kombinasi linearnya adalah 7I, ini I, dan ditambah 2J. Karena di sini tidak ada negatif, maka di sini dijumlah 2J. Nah, kalau misalkan di 2 dimensi biasanya IJ. Ya, IJ kalau 2 dimensi. Kalau dimensi 2. Nah, kalau dimensi 3 itu ada IJK. I itu pasangannya dengan X, J itu pasangannya dengan Y, Z itu pasangannya dengan K. IJ, karena di sini adalah dimensi 2, maka ada I dan J. Ya, berarti ini X itu pasangannya I, 2 ini sebagai Y, berarti pasangannya dengan J. Nah, kenapa ditambah? Karena di sini tidak ada negatif. Kalau tidak ada negatif, maka di sini ditambah. Paham ya? Lanjut. Nah, ini kita contoh soal yang kedua. Diketahui vektor U sama dengan 3 min 2P min 1. Vektor V sama dengan P6, 3. Dan W-nya sama dengan min 5, 4Q, 2. Jika vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor W, maka P dikurangi Q adalah, nah di sini kan ada unsur P dan Q nih. Nah, yang ditanyakannya berapakah kalau P dikurangi Q ini? Nah, sekarang karena diketahui vektor U ditambah vektor V itu sama dengan vektor W, maka kita tulis vektor U itu kan ini ya, 3 min 2P min 1 ditambahkan vektor V itu anggotanya 4, 6, dan 3 sama dengan vektor W. W itu anggotanya min 5, 4Q, dan 2. Sampai sini paham? Kita lanjut. Nah, ini tinggal dijumlah nih yang ini. Ini tinggal dijumlah, 3 ditambah P. 3 ditambah P, terus min 2P ditambah 6. Min 2P ditambah 6, min 1 ditambah 3. Min 1 ditambah 3 sama dengan ini ya, tinggal kita tulis ulang. Yang ini kita tulis ulang di sini. Nah, selanjutnya, yang tadi yang terakhir kita tulis ulang di sini nih. Nah, 3 ditambah P, min 2P ditambah 6, min 1 ditambah 3 sama dengan min 5, 4Q, 2. Nah, maka didapat, ini kalau di matriks namanya kesamaan. Nah, berarti ini yang atas nih, yang atas sama yang atas juga. Berarti 3 ditambah P itu sama dengan min 5. Nah, yang tengah sama yang tengah juga. Berarti min 2P ditambah 6 sama dengan 4Q. Oke, tapi sekarang kita yang atas dulu nih. 3 ditambah P sama dengan min 5. Maka kita bisa cari P-nya berapa. Nah, karena kita mau mencari P, karena di sini udah positif nih P-nya. Nah, berarti yang pindah adalah 3. Karena dia di sini positif, maka kita pindahkan menjadi negatif. Min 5-nya tetap ya, kita tulis
min 3 didapat dari sini karena dia pindah jadi min 3. Berarti P sama dengan pinjam 5, pinjam lagi 3. Berarti pinjamnya menjadi 8. Nah, kalau sudah dapat P, tadi kita ada kan? Nah, yang tengah ini. Nah, berarti min 2P ditambah 6 sama dengan 4Q. Kenapa enggak yang bawah? Karena kan yang di bawah tidak ada unsur P dan Q ya. Nah, ini enggak bisa mendukung untuk mencari P dan Q. Maka kita pakai yang tengah ini nih. Berarti min 2P ditambah 6 sama dengan 4Q. Gitu ya. Nah, P-nya kan udah dapet nih min 8, maka P ini kita ganti dengan min 8. Maka min 2-nya tetap, P-nya kita ganti min 8 ditambah 6 sama dengan 4Q. Min ketemu min plus 2 kali 8 16 ditambah 6 sama dengan 4Q. Nah, 16 tambah 6 22 sama dengan 4Q. Nah, kalau kayak gini nih boleh ditukar. Jadi 4Q-nya boleh di depan, dua-duanya juga boleh di belakang. Ini hanya tukar ya, bukan pindah. Ini cuma tukar aja. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Kita mencari Q. Berarti di sini 4-nya pindah karena dia tadi ya perkalian pindah menjadi pembagi. 4 pindah ke sini nih, ke 22. Nah, karena ini 4 ini pindah dia dari perkalian, maka pindahnya jadi pembagi. Maka kita tulis Q sama dengan 22 dibagi 4. Nah, karena nggak bisa, kita sederhanakan. Maka sama-sama bisa dibagi 2. 22 dibagi 2, 11. 4 dibagi 2, 2. Maka Q sama dengan 11 per 22. P udah dapet, Q-nya udah dapet, maka kita bisa cari P dikurangi Q. Nah, P dikurangi Q sama dengan P-nya itu min 8 dikurang Q-nya 11 per 2. Nah, kalau seperti ini kita kan ini bukan dalam pecahan nih. Nah, kita kaliin aja nih 8 sama 2. Berarti 8 kali 2, 16. Ini minnya tetap ya. Minnya tetap 8 kali 2, 16. Dikurang 11 per 2. Gimana, paham ya? Nah, sekarang lanjut kita hitung. Pinjam 16, pinjam lagi 11. Berapa jadinya pinjamnya? Pinjam 27 dibagi 2. Nah, karena nggak bisa dibagi, maka kita sederhanakan menjadi min 13, 1 per 2. Karena kalau ini dikali, kalau ini 13 dikali 2, 26 ditambah 1, 27. Hasilnya sama aja seperti ini. Berarti min 27 per 2. Ini penyederhanaan. Kalau 13 kali 2, 26 ditambah 1, 27. Ya, gimana, paham? Negatif didapat dari sini ya, negatif tetap. Berarti P dikurangi Q sama dengan min 13, 1 per 2. Pengurangan vektor secara grafis. Ini adalah garis vektor A, garis vektor B. Nah, ini garis vektor A. Nah, karena dia kan tadi kalau vektor B ini kan dia arahnya ke atas ya. Nah, di sini dia arahnya ke bawah, maka di sini dia berubah menjadi negatif. Maka vektor A dikurangi vektor B. Nah, ini adalah garisnya. Ketika vektor A ini harusnya dijumlah, tapi karena di sininya si B-nya ini adalah menjadi negatif karena dia arahnya berubah, maka dia menjadi negatif vektor B. Nah, karena positif ketemu negatif, hasilnya negatif, maka di sini adalah vektor A dikurangi vektor B. Nah, ini adalah secara grafisnya. Pengurangan vektor pada dimensi 2. Sebenarnya sama aja kayak di penjumlahan vektor pada dimensi 2. Ya, kalau di penjumlahan di sini dijumlah gitu kan ya. Kalau dikurang berarti di sini dikurang.
Sama juga dengan di dimensi 3. Pengurangan pada dimensi 3 itu sama aja dengan penjumlahan pada dimensi 3. Nah, kalau di penjumlahan di sini ditambah. Kalau di pengurangan berarti di sini dikurang. Gitu ya. Contoh, diketahui titik-titik A 352 dan B 124, tentukan vektor AB. Jawab. Nah, rumus ini ada di awal video. Rumus vektor AB sama dengan X2 dikurangi Y1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Ini adalah dimensi 3 karena masing-masing titiknya memiliki anggotanya 3. Nah, sekarang yang pertama X2 dikurangi X1, X2-nya 1, X1-nya 3, berarti 1 dikurangi 3, Y2 2, Y1-nya 5, berarti 2 dikurang 5. Z2-nya 4, Z1-nya 2, berarti 4 dikurang 2. Maka vektor AB sama dengan 1 dikurang 3. Nah, berarti kita meminjam 3, dibayarnya baru 1 nih. Berarti masih punya pinjaman 2. 2 dikurang 5, kita pinjam 5. Nah, dikembalikannya baru 2, berarti masih punya pinjaman 3. 4 dikurangi 2, 2. Nah, berarti vektor AB itu sama dengan min 2, min 3, 2. Sampai sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana tadi penjelasannya? Mudah kan? Jangan lupa untuk dicatat dan diulang-ulang lagi ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.